Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Di atas menara doa GPD Sejahtera Mojorejo Kajang, kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita berdoa supaya firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan baru dalam hidup kita sepanjang hari saat kita melakukan tugas dan juga aktivitas kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, virus corona masih terus terjadi di mana-mana. Dan bahkan kemarin kita mendengar ada muncul gejala baru yang ditimbulkan oleh orang yang telah tertular virus corona. Gejala itu adalah mereka tidak batuk, tidak bersin, dan juga tidak mengalami gejala-gejala yang membuat mereka harus diisolasi atau mereka harus dirawat. Tetapi ternyata bagian pernafasan mereka telah bermasalah. Itu sebabnya semakin menurun dan akhirnya ada yang jatuh pingsan. Mendengar hal itu banyak orang yang merasa gelisah, banyak orang yang merasa takut. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kejadian ini memang pasti akan dialami oleh siapa saja. Karena ini terjadi di seluruh bumi mengalami penularan virus corona. Namun percaya, kalau kita orang yang dekat dengan Tuhan, kalau kita orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada jaminan yang Tuhan akan beri, yaitu jaminan perlindungan. Dialah Allah kekuatan dan juga pengharapan kita. Kita akan melihat dan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan bacakan di dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17 dan juga ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita lihat ada satu peristiwa yang betul-betul sangat mengerikan, menakutkan bagi Sadrak, Mesak dan juga Abednego. Karena mereka diperhadapkan dengan pilihan yang tidak mudah. Hidup mereka adalah taruhan, di mana ada ancaman untuk nyawa mereka kalau mereka tidak menyembah raja, kalau mereka tidak ikuti aturan-aturan yang ada di kerajaan Nebukadnezar. Mereka akan mengalami yang namanya mereka akan dimasukkan ke dalam dapur api. Dan kalau sudah dimasukkan dalam dapur api, kita tahu bahwa mereka akan hangus terbakar. Dan ini adalah pilihan yang sulit dan sukar bagi mereka. Namun kita lihat apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak dan juga Abednego. Mereka berkata, mereka percaya bahwa Allah sanggup menolong mereka dalam keadaan apapun juga. Mereka percaya bahwa Allah akan bertindak kalau Allah mau, karena segala kuasa di tangan Tuhan. Namun mereka juga katakan, kalau Allah tidak mau melakukannya, mereka sampaikan kepada raja, dengarlah hai raja, kami tidak akan pernah menyembah Allah yang lain. Kami tidak akan pernah menyembah Allahnya raja. Kami akan tetap percaya kepada Allah. Kita lihat dalam keadaan tertekan, dalam keadaan yang tidak baik, Sadrak, Mesak, Abednego masih tetap percaya kepada Allah, masih tetap menaruh seluruh harapannya kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena mereka tidak pernah ragu terhadap Allah. Karena mereka betul-betul sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Pasti di dalam hati mereka, mereka berpikir, kalaupun mati, mereka ada di dalam tangan Tuhan. Kalaupun mereka hidup, mereka pun akan disertai oleh Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Sudahkah Bapak Ibu menyerahkan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan? Apa yang menjadi kesulitan kita hari-hari? Ekonomi kita mulai sulit, hubungan keluarga mulai sulit, keadaan-keadaan yang lain mungkin mulai sulit dalam hidup kita. Sudahkah kita percaya sungguh kepada Tuhan? Sudahkah kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan? Langkah yang harus kita lakukan agar kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Yang berikutnya, mari kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan sekali percaya tetap percaya. Itu yang harus kita lakukan, karena Allah akan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Allah akan melakukan perkara yang luar biasa, ajaib dalam hidup siapa saja. Tentunya dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Dia. Saya akan bacakan ayat yang terakhir.
Di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayat yang ke-12, saya akan bacakan bagi kita. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia yang berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kita lihat bagaimana Alkitab menuliskan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Mari kita sama-sama berdoa supaya dalam hati kita pun punya iman yang sama, bahwa kita percaya kepada siapa kita percayakan hidup kita, sehingga apapun yang terjadi kita tidak akan khawatir. Walaupun mungkin tidak ada alasan lagi untuk kita berseru kepada Tuhan, tidak ada alasan lagi untuk kita datang minta tolong, tapi kita tetap percaya bahwa Allah sumber pertolongan, Allah sumber kekuatan. Dia akan memberikan kepada kita pengharapan yang luar biasa. Percaya Dia dengan sungguh-sungguh. Serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Jangan ragu, dan sekali percaya, harus tetap percaya. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa. Terbatas apa yang hamba-Mu bisa sampaikan renungan pagi hari ini. Tapi baiklah Roh Kudus yang menghidupkan setiap firman Tuhan dalam hidup kami, dan kerjakan lebih lanjut lagi dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, tumpangkan tangan atas seluruh jemaat Tuhan. Di sepanjang hari ini mereka akan melakukan tugas dan juga aktivitas dalam setiap pekerjaan mereka, kemanapun mereka pergi. Saat dari rumah mereka naik kendaraan, sepeda motor, mobil, atau berjalan kaki. Saat mereka Tuhan melakukan pekerjaan dan akan berjumpa dengan banyak orang, biarlah pemeliharaan perlindungan Tuhan, kasih dan juga anugerah Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka semua dalam keadaan baik, mereka semua dalam keadaan sehat. Tidak ada seorang pun yang mengalami hal-hal yang Tuhan tidak diinginkan, karena kami percaya kalau kami menaruh seluruh harapan kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhanlah yang akan mengatur langkah hidup kami, karena Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Engkau selalu ada menolong dan juga menyertai kami. Turunlah berkat Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sukses dan berhasil seluruh jemaat Tuhan. Setiap mereka yang mendengarkan firman ini, mereka boleh mengalami Tuhan mujizat kuasa Tuhan. Mereka akan melihat bahwa tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk janji-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Salam sehat.